Mitos atau fakta dok, katanya cukup 1 kali masuk ruang oksigen hiperbarik, semua masalah kesehatan langsung sembuh. Bablas anginnya ya dok ya. Ya, tapi jangan jawab dulu dok ya, ditahan dulu dok. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rubrik Kesehatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rubrik Kesehatan pemirsa. Rubrik Kesehatan. Terima kasih. Baik Dokter Lucy, Dokter Hadi, kita balik lagi nih di mitos atau fakta tadi dok, katanya cukup 1 kali masuk ruang oksigen hiperbarik, semua masalah kesehatan langsung sembuh. Gimana Dokter Hadi? Dokter Lucy dulu. Dokter Hadi. Dokter Hadi dulu. Ya, silakan dok. Jadi sebenarnya karena ini suatu terapi, dimanapun terapi itu tidak bisa sekali masuk langsung bisa sembuh. Gitu. Kalau untuk orang sehat itu minimal itu 3 kali berturut-turut. Ini yang sering kadang-kadang pasien suka salah, 3 kali berturut-turut tiap hari. Kenapa harusnya masukin tiap hari? Karena yang namanya kadar oksigen tiap orang itu untuk akumulasinya di badan kita itu beda-beda. Kadang ada yang hari kedua atau hari ketiga kadar oksigennya dia baru terakumulasi dengan hebatnya. Ya, tapi kalau untuk kasus penyakit itu bisa tergantung jenis penyakitnya. Bisa minimal itu 1 seri itu 10 kali. Itu akan baru, walaupun di ke-7 hari atau hari ke-7 atau hari ke-8 itu sudah mungkin akan terlihat. Ininya. Minimalnya 3 kali minimal ya dok, 3 kali untuk yang sehat. Bahkan ada yang sampai 10 kali ada ya yang dok? 10 kali itu. Dan jangan usah takut bahwa di kita di terapi hiperbarik ini ada terkenal istilah 10 kali masuk, usia kita 10 tahun lebih muda. Jadi Keren banget tuh dok. Nah, 10 kali kalau masuk mundur deh umur kita. jadi kalau kita 27 dok, kurang 10 jadi 17. Nanti ya. tambah 10 lagi jadi 7 tahun. Jadi kita bisa balita lagi nantinya. Luar biasa. Baik, jadi mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos ya. Baik, silahkan Dokter Lucy. Kalau saya tambahkan aja ya, yang Dokter Hadi sampaikan tadi. Tapi kalau saya yang merasakan. Kalau saya merasakan 3 kali itu baru terasa, karena ya Pak Edi, 3 ya, kali dok ya. saya sehari-hari tugas saya juga banyak ya di kantor, dan saya juga adalah ibu, istri, di rumah saya masih bekerja lagi gitu Pak Edi. Baik. Karena saya masuk 3 kali berturut-turut, semua jadi ringan gitu. Kenapa saya merasakan? Karena nafas kita sudah banyak oksigennya, sehingga kita tuh lebih enteng bugar kayaknya, ya, dok, ya, dan kita akhirnya lebih bugar gitu. Tapi tetap aja olahraga juga ya, Iya Dokter benar. Hadi. Awet muda tapi gitu. Itu Iya. kelihatan. Dokter Lucy kan kelihatan masih umur 3,5. Jadi Masih muda mitos semua. dok. Jadi mitos juga dok. Mitos ya. mitos, Jadi ya. kita kan bukan cenayang ya dok ya. Sekali datang simsalabim langsung sembuh. Semua butuh proses. Baik ya. Pemirsa, kita buka line interaktif di 0811 44 606600. Silahkan Anda ingin bertanya, berinteraksi langsung. 2 tamu spesial saya sudah hadir, ada Dokter Hadi, Dokter Lucy siap menjawab pertanyaan Anda. Halo Rubrik Kesehatan. Halo Rubrik Kesehatan. Iya, baik. Ada teman-teman audiens mungkin ingin bertanya, boleh? Silakan angkat tangan lebih dulu. Siapa? Ya, disebutkan namanya lebih dulu. Silakan. Terima kasih. Selamat sore. Saya mau bertanya untuk Dokter Suhadi. Dok, bagaimana penanganan atau penyembuhan terapi oksigen hiperbarik untuk penyembuhan luka diabetik, dan kira-kira berapa sesi kita harus masuk ke dalam memaksimalkan untuk penyembuhan luka tersebut sampai tertutup. Mungkin Baik, itu pertanyaan ya. saya. Ibu Narvin ya? Iya. Baik, silakan dok, langsung kita jawab dok. Baik, memang tadi saya bilang di awal-awal bahwa terapi oksigen hiperbarik ini adalah terapi penunjang medis. Salah satunya memang yang paling banyak kami layani di rumah sakit itu adalah salah satunya adalah penyakit dengan luka diabetes. Nah, sekarang saya ibaratkan gini, mungkin rekan-rekan pernah tahu bahwa pemirsa juga tahu bahwa orang kalau menderita luka diabetes itu selalu adalah di kaki, tidak pernah ada di tangan. Walaupun kaki punya mata kaki, tapi ternyata orang sering kesandung-sandung. Nah, yang saya ibaratkan gini aja, saya ibaratkan tangan saya ini adalah kaki. Jadi kalau misalnya tangan saya ini terjadi luka, di bawah kulit saya ini kan ada yang namanya pembuluh darah. Jadi kalau kulit saya luka, berarti pembuluh darah di bawah saya pasti juga akan luka.
hancur. Iya, Nah, Dok. sementara pembuluh darah itu adalah tempat melaluinya oksigen. Nah, kalau misalnya jembatannya ini adalah luka, berarti oksigen yang dibawa untuk mencapai di ujungnya sini terputus di sini. Makanya kenapa kalau kita ngeliat orang luka diabetes, warnanya ini pasti berubah. Dari warnanya pink, nanti warnanya ungu, akhirnya warnanya hitam. Kalau sudah warna hitam, berarti sumber makanan sudah tidak dapat ke sini. Nah, salah satu mekanisme kerjanya terapi oksigen hiperbarik adalah sebagai angiogenesis, yaitu adalah pembentukan pembuluh darah baru. Jadi walaupun di tangan saya ini terjadi putus, oksigen di sini nanti dia akan menyebar ke kiri dan ke kanan. Dia akan membentuk yang namanya neovaskularisasi. Itulah yang nantinya dia akan mensuplai oksigen sampai ke ujung jari tepat ini. Makanya penyembuhan luka diabetes itu selalu mulainya dari arah pinggir ke arah tengah. Nah, kalau pertanyaannya untuk berapa waktu yang dibutuhkan, itu tergantung lukanya. Pengalamannya saya, kalau lukanya nggak terlalu berat-berat banget, mungkin 1 seri atau 2 seri, ya berarti kurang lebih 20 kali itu luka sudah menutup. Tapi kalau lukanya ini sedalam atau sampai agak lebar, itu butuh waktu. Tapi yang harus diperhatikan juga, luka ini penyembuhannya tergantung 2. Apa tuh, Dok? Protein sama oksigen. Nah, oksigennya kan sudah saya kasih. Kalau misalnya diperiksa kadar albuminnya pasien tersebut di bawah normal, lebih baik jangan masuk terapi hiperbarik. Jadi harus dinormalkan dulu, karena sia-sia, kasihan untuk pasien tersebut. Itu. Baik, demikian Bu Navin, puas dengan jawaban Dr. Hadi ya. Baik, kita kasih aplaus dulu buat Bu Navin. Silakan, ada lagi penanya kedua. Silakan disebutkan namanya lebih dulu. Selamat sore dokter, kami izin memperkenalkan diri, kami dengan Alrika. Kami izin bertanya kepada Dokter Gigi Lucy. Ya. Dokter, kami izin bertanya, untuk ruang hiperbarik chamber, apakah dapat dipakai atau digunakan untuk pemulihan gigi, gusi, terutama di bagian tulang rahan setelah operasi gigi bungsu? Karena mengingat rata-rata yang usia kami seperti ini kebanyakan banyak masalah dengan gigi bungsu. Kami mohon pencerahan. Terima kasih dokter, selamat sore. Baik, ya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Alrika. Kalau boleh tahu Bu Alrika sudah pernah cabut gigi bungsu? Kami sudah melaksanakan. Sudah ya. Penyembuhannya agak lama ya? Sebelum ada chamber lama dokter. Iya. Berarti sudah merasakan. Tapi saya ingin jelaskan bahwa untuk membantu proses penyembuhannya itu sangat baik untuk kasus-kasus gigi, pencabutan gigi ya, terutama yang gigi bungsu, karena posisinya mungkin miring ya, dan gangguan pada tulangnya juga banyak yang terganggu pada saat proses pencabutan ya, karena kalau pencabutan gigi bungsu itu kan berarti posisinya miring, sehingga mungkin pada saat pengerjaannya juga banyak masalah, sehingga untuk membantu proses penyembuhannya itu sangat baik dianjurkan untuk masuk terapi oksigen hiperbarik. Kalau boleh saya tambahkan ya tadi, atau sekaligus menyimpulkan memang fungsi atau mekanisme kerja dari TOHB atau terapi oksigen hiperbarik ini pada proses penyembuhan secara umum, terutama juga pada kasus pencabutan gigi bungsu, pada rongga mulut itu ada 4 menurut saya ya. Yang pertama, menambah atau meningkatkan oksigen dalam darah atau peningkatan oksigen ya. Sehingga proses penyembuhan oksigen ini juga akan membentuk regenerasi tulang dan jaringan. Nah, seperti yang kasus tadi itu akan cepat sembuh karena tulangnya bisa cepat sembuh, kemudian juga membentuk jaringan baru. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan atau perbaikan pada pembuluh darah seperti yang tadi angiogenesis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi inflamasi atau antiinflamasi. Di dalam TOHB ini memang sangat bagus karena bersifat bakterisid. Jadi dia membunuh bakteri anaerob ya. Jadi makanya kenapa pada saat ada luka ataupun ada infeksi itu sangat cepat sembuh karena memang sudah ada sifat bakterisidnya atau membunuh bakteri. Dan yang terakhir adalah tadi yang disebutkan untuk memperbaiki kembali ya jaringan ya, sehingga semua jadi regenerasi cepat. Jaringan ya, Dok, ya. Jaringan, jadi pasiennya nggak perlu lagi dikasih kortikosteroid, Dok ya, karena sudah ada antiinflamasinya ya di situ ya, jadi meminimalkan juga ya penggunaan steroid. Demikian Bu Arika, puas dengan jawaban Dokter Lucy? Alhamdulillah puas, terima kasih banyak. Pemirsa,
kami buka kembali layar interaktif, boleh di 0811 44 60 6600. Terapi hiperbarik ya. TOHB. Terapi oksigen hiperbarik. Sudah ada yang bergabung. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. Kenali dirimu, tegak. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Abdullah Pak Abdullah di Makassar, di mana Pak? di Makassar. Baik, iya, silakan langsung pertanyaannya. Penderita apa namanya itu? Hiperbarik. Hiperbarik atau TOHB. Kira-kira kalau mau terapi butuh waktu berapa lama? Dan waktu yang penyembuhannya juga yang paling cepat bagaimana? Kalau dijelaskan. Assalamualaikum. Durasi waktu penyembuhannya dengan menggunakan terapi TOHB. Baik Pak Abdullah ya, tetap stay tune di TVRI Sulawesi Selatan. Di belakang Pak Abdullah kita terima penelpon lagi. Halo, rubrik kesehatan. Boleh di 0811 44 60 6600. Halo, rubrik kesehatan. Baik, kita jawab dulu dok. Ya, ini tidak spesifik penyakit tertentu dok. Jadi secara general saja. Berapa lama dok? Tadi udah dijelasin juga ya dok ya? Seperti apa dok? Baik, sebenarnya kalau tadi yang saya ceritakan itu adalah kasus luka diabetes. Luka diabetes. Tapi pengalamannya kami pernah dapat luka bakar. Nah itu luka bakar, kalau dia dapat datang ke saya cepat, ya, dok. Terus kita tanganin, itu hari kedua itu yang warnanya berwarna hitam-hitam itu kalau dia sudah gulanya pecah, itu sudah timbul jaringan baru lagi. Jadi memang untuk range waktunya berapa lamanya itu tergantung jenis penyakitnya. Makin cepat dia datang ke kami, makin cepat juga penyembuhannya. Tapi beberapa kasus memang kalau misalnya lukanya tidak terlalu besar, itu mungkin antara 2-3 hari itu sudah kelihatan prosesnya. Tapi kalau untuk menutup semuanya memang masih butuh waktu. Tapi progresnya itu hari kedua atau hari ketiga sudah bisa terlihat. Mesti sabar ya dok ya, kalau menjalani yang namanya pengobatan ya Pak Abdullah. Dokter Lucy ada yang ingin ditambahkan terkait dengan cukup ya dok? Baik. Ya Pak Abdullah, semoga puas dengan jawaban narasumber kita. Ada lagi yang mau ditanyakan di 0811 4460 6600. Halo, rubrik kesehatan. Baik, Pak Jeffrey ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Boleh. Iya. Ada yang saya mau tanyakan dok. Pak Jeffrey, kita tahan sebentar, kita terima tamu dulu ya. Ada tamu yang boleh, bergabung. Silakan. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. Halo, ya kami mendengar suaranya Pak. Dari mana Pak? Dari Makassar. Sebelum memulai terapi. Pak Ari di Makassar. Silakan Pak Ari, pertanyaannya. Halo. Halo, kami dengar suaranya Pak dengan cukup jelas. Silakan Pak Ari. Ya Pak, ini Pak ada kasus ini. Jadi saya mau tanya nih Pak Dokter. Jadi ada kasus ini, jadi telinga ini mendengung. Sudah berobat berkali-kali ke dokter, dia masih mendengung. Dia juga pernah vertigo. Baik. Keterangan dokter, mungkin penyakit apa ini nyari katanya. Baik. Apakah itu bisa diterapi pengobatan dengan TOHB ya? Baik, ya. Baik Pak Ari, cukup Pak Ari? Ya, yang kedua, ada kedua ya. Pak. Baik, silakan, silakan. Nah, yang kedua ini, ya, yang kedua, pasien ini kan baru habis kemo. Ya. Pasien ini kan ada keluarga saya habis kemo, kemudian giginya patah. Iya. Terus bisa nggak diobat dengan hiperbarik ataukah dicabut? Karena dia lagi dalam proses perawatan kemonya. Nah, mohon penjelasan Pak. Baik, terima kasih Pak Ari di Makassar ya. Baik, tetap nonton TVRI Sulsel, dengarkan jawaban narasumber kita ya. Baik, silahkan dok.
Dokter Lucy dulu kah? Pertanyaan kedua tadi gigi yang Giginya pertama. patah. Iya. Giginya patah. Kemudian ada Menire juga ya tadi ya. Sindrom Meiner. Silakan dok. Baik, kalau yang tadi Pak siapa namanya? Pak Ari. Pak Ari ini kalau tadi dibilang keluhannya telinga berdenging, terus satu lagi ada pusing ya, kalau orang bilang itu vertigo. Memang sebenarnya namanya sindrom Meiner itu suatu sindrom itu gabungan dari beberapa keluhan. Memang kalau melihat kasus seperti ini, kalau kita masukkan ke dalam terapi perbarik itu sangat mendukung banget. Jadi terapi ini untuk kasus-kasus tinnitus ya, kalau di kita namanya tinnitus telinga berdenging, terus sama vertigo, itu kalau kita masukin terapi perbarik, itu penyembuhannya lebih cepat rasa. Berdasarkan pengalamannya kami pernah menerima pasien vertigo, dia tidak bisa yang namanya atau tidak berani pasien tersebut membuka mata. Karena kalau membuka mata, itu pasti ruangannya tambah jadi vertigonya ya, Dok. vertigonya. Jadi akhirnya kita masukin terapi perbarik, justru dia kita masukin hari pertama itu siangnya itu udah berani dia buka mata. Hari keduanya, hari ketiganya sudah mulai dia bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Nah, tinnitusnya pun itu juga dia agak berkurang. Jadi nanti untuk evaluasi di tinnitusnya, biasanya kita meminta ke dokter THT untuk dicek lagi audiogramnya. Mungkin itu yang Baik, dari Dok. Pak Ari. Ya. Dokter Lucy, silakan. Pak Ari masih dengar ya? Masih. Jadi kalau untuk tadi disampaikan juga tidak jelas ya, dia kemo apa, kemudian patah giginya itu posisinya seperti apa. Tapi ini secara umum saja, misalnya pasien yang kemo dan dengan kondisi gigi yang patah, mungkin sebaiknya nggak usah dicabut dulu ya. Tapi kita tetap berkomunikasi dengan dokter yang merawat kemonya. Sebisa mungkin tidak usah pencabutan, karena kalau gigi patah masih banyak jalan untuk kita bisa perbaiki giginya menjadi bentuk bangunan yang normal kembali. Entah itu dengan perawatan saluran akar, kemudian kita bangun kembali patahannya, itu semua bisa kita lakukan sambil menjalani kemonya. Kemonya ya, Dok, ya. Jadi tidak harus selalu dicabut. Ini juga mungkin terkait untuk edukasi pemirsa di rumah, jangan takut ke dokter gigi. Betul. Dokter gigi itu tidak serta-merta nyabut Iya, gitu ya, Dok ya. Betul. Ya, bahkan dokter gigi itu mempertahankan Betul. sampai terakhir ya, Dok ya. Mungkin tidak dicabut. Baik, Dok. Ya, silakan Pak Jeffrey, udah boleh, Pak. Makasih. Jadi, Dok, kita sebagai pasien biasanya untuk mau mengikuti terapi segala, apakah ada persyaratannya, Dok? Silakan, Dok. Dokter Lucy dulu, Dokter Hadi. Persyaratan Kalau mau ikut administrasi. terapi ini ada enggak syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi nih, Dok? Dokter Hadi ya. Jadi kalau namanya ini suatu terapi yang nanti masuk ke dalam suatu ruangan berbentuk tabung, dan saya kasih tekanan, yang sudah pasti syarat pertamanya itu dia harus punya foto rongsen paru jantung. Karena di situ kita akan melihat kalau ternyata di jantungnya sendiri, di parunya sendiri itu ada masalah, entah dia mungkin pernah kena penyakit flek, terus dia misalnya ada kavitas satu lubang, itu biasanya tidak boleh masuk. Tapi kalau ternyata hasil foto rongsennya dia bagus, nggak ada masalah, itu bisa masuk. Yang kedua, biasanya kalau pasien yang usianya sudah 35, kita minta diperiksanya EKG, rekam jantung, untuk memastikan aja tidak ada gangguan apapun di jantungnya. Sama terakhir mungkin kita cek kadar gula tadi itu, karena kalau kadar gulanya di bawah 100, nah itu nanti kalau kita tetap masukkan terapi perbarik, pasien itu akan tambah hipoglikemi. Mungkin itu. Ada lagi, Pak, yang lain? Masih ada. Silakan. Yang kedua, Ya. Dok, kita sebagai pasien itu selalu memikirkan pembiayaan, ya. Dan saat ini kan banyak kayak BPJS atau insurans yang ini boleh di cover oleh insuransinya atau BPJS-nya. Oh, terkait pembiayaan nih. Dokter Lucy, silakan, Dok. Sejauh yang saya tahu itu belum ya, BPJS belum di cover BPJS. Belum di-cover, ya. ya. Mudah-mudahan kedepannya Karena bisa. ini terapi baru juga ya, Dok Iya. ya. Ya. Insurance juga ya, Dok ya? Belum. Kalau asuransi itu beberapa insuran itu kayak Prudensial, lagi itu sudah pernah bisa diklaim. Itu. Memang kadang-kadang kan mereka sistemnya bukan langsung klaim tapi di reimburse ya. Nah itu nanti sudah. Terus satu lagi Allianz, itu saya pernah waktu di Minto Harjo, itu pasiennya itu pakai asuransi Allianz itu ternyata bisa di cover juga. Ya, untuk BPJS belum, Pak Kalau Jeffrey BPJS ya. belum. Sabar ya, Pak Jeffrey ya. Baik, ya saya ke Dokter Lucy lagi, Dok.
beberapa pasien kanker kepala leher menjalani juga radioterapi kan dok, biasanya yang membuat tulang rahang biasanya rapuh nih dok. Iya, bagaimana peran terapi hiperbarik dalam mencegah rapuhnya tulang rahang ini? Iya, bukan mencegah barangkali ya. Udah rapuh nih. Iya, sudah rapuh. Untuk kita dibetulin proses lagi dok ya. Penyembuhannya. Iya, jadi namanya itu radionekrosis ya. Jadi radionekrosis. Akibat terapi radioterapi sehingga memberikan efek memberi kerapuhan pada tulang. Tadi sudah dijelaskan bahwa dengan adanya terapi oksigen berarti kita memberikan proses penyembuhan antara lain dengan meningkatnya kadar oksigen dalam darah, kemudian ada antiinflamasi, perbaikan generasi pada jaringan dan tulang. Nah, itu adalah tujuan supaya nanti perbaikan dalam efek dari dari terapi radioterapi ini terhadap rapuhnya tulang itu bisa jadi lebih baik. Baik, gitu. Dok, saya ini daftar pertanyaan titipan masih ada 73 dok, tapi sayang sekali ya, kita waktunya sudah ada di penghujung nih dok. Closing statement, edukasi untuk pemirsa, imbauan untuk pemirsa, silakan dokter Lucy dia lebih dulu, silakan dok. Saya karena saya bertugas di Dinas Kesehatan Lantamal 6, ya dok. Jadi saya hanya bisa menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sehat itu adalah milik kita semua. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk memeriksakan seperti tadi, cegah, kenali, dan obati. Kemudian kalau ingin lebih menunjang lagi kegiatan kita sehari-hari agar lebih bugar, ya kita tetap bisa melaksanakan terapi oksigen hiperbarik. Luar biasa, ya. Silakan Dokter Hadi. Kalau tadi Dokter Lucy sudah bicara tentang kebugaran, karena basicnya saya penyelaman dan hiperbarik, dan di rumah sakit saya sering menemukan kasus penyakit dekompresi penyelam yang menggunakan kompresor. Jadi saya mengimbau kepada para penyelam-penyelam, baik penyelam komersil maupun penyelam kompresor, yang namanya sakit atau kecelakaan penyelaman itu kita tidak bisa meminta. Bahkan kadang-kadang itu terjadi setiap saat. Jadi kalau misalnya habis menyelam, tiba-tiba telinga kita berdenging atau salah satu anggota badan kita merasa kesemutan, itu sudah salah satu tanda-tanda bahwa itu terjadi yang namanya penyakit dekompresi. Jadi saran saya, bolehlah untuk para penyelam ini setiap habis melakukan kegiatan penyelam, dilakukanlah yang namanya nitrogen wash out. Jadi itu adalah nitrogen wash out. Itu tujuannya adalah mencuci nitrogen yang ada di dalam tubuh kita. Karena kita tahu bahwa nitrogen ini sudah larut apa belum tidak bisa dengan pemeriksaan darah. Baik. Terus kalaupun misalnya pengen awet muda seperti kita ini, berarti jangan ragu untuk masuk terapi oksigen hiperbarik. Masih kayak 17 tahun. Iya, betul. Biasa bahasanya dok, ada semuanya beberapa puluh tahun lalu. Enggak ya dok ya. Baik, boleh tepukannya buat kedua narasumber kita. Ya. Terima kasih banyak Letkol Laut K. Dr. Suhadi MKK SPKL Subspesialis PHK IVOK CHKP MKM FIH FAA. Terima kasih Dr. Gigi Lucy Damayanti, spesialis kedokteran gigi anak. Makasih ya Nurse Ratna sudah temani saya. Pak Jeffrey, sesudah acara ini boleh lanjut lagi diskusinya ya. Di Project Band terima kasih Mbak Narvin, Bu Arika, makasih ya teman-teman semua. Dan saudara, terima kasih sudah menyaksikan rubrik kesehatan kita hari ini. Kita sudah pahami bahwa terapi oksigen hiperbarik dapat membantu penyembuhan luka, meningkatkan kebugaran, dan juga menjaga kesehatan jaringan bisa dijalankan dengan indikasi yang tepat, serta diawasi tenaga medis terlatih. Pastikan screening kesehatan dilakukan lebih dulu, ikuti sesi terapi sesuai anjuran, dan konsultasikan segala keluhan kepada dokter. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Ediman Ferial pamit undur diri. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Sampai jumpa minggu depan.